Pembentukan Diwan, tata cara pengelolaan keuangan negara. Sejarah Islam mencatat bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab merupakan pemimpin pertama yang membentuk lembaga pencatatan keuangan negara atau yang dikenal sebagai Diwan. Pencatatan keuangan secara rinci ini diperlukan mengingat semakin banyak harta benda yang masuk ke dalam Baitul Mal dan diperlukan pengelolaan secara cermat dan tepat sasaran. Diwan sendiri bermakna catatan atau buku yang mencatat urusan-urusan negara. Pada masa awal era Islam, baik pada masa Rasulullah maupun Khalifah Abu Bakar, Baitul Mal belum terbentuk sebagaimana sekarang ini. Saat itu, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, seluruh harta yang masuk ke dalam Baitul Mal segera dibagi atau digunakan untuk kepentingan umat maupun negara. Kebijakan ini sebenarnya juga berlaku hingga era Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika baru saja menjabat. Beliau mulai berpikir tentang pengelolaan yang lebih cermat mengenai harta di Baitul Mal ini setelah wilayah Muslim berkembang sedemikian pesat. Wilayah kaum Muslim yang membentang dari timur ke barat, dari Persia hingga Mesir, mendatangkan harta berlimpah seperti zakat, ganimah, jizyah, fai, dan khoroj. Penyebaran pasukan semakin meningkat sehingga membutuhkan pengelolaan akurat mengenai kebutuhan serta nama-nama mereka. Pengelolaan ini sangat penting karena dikhawatirkan ada yang keliru dari pemberian gaji maupun kemungkinan mendapatkan gaji berulang. Berbagai kampanye militer serta kemenangan yang diraih mendatangkan harta-harta yang semakin banyak dengan bentuk yang belum pernah dikenal oleh kaum Muslim sebelumnya. Saat itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab merasa bahwa para pemimpin umat akan kesulitan untuk mengawasinya. Amirul Mukminin berpendapat bahwa bukan kebijakan ekonomi yang baik jika membiarkan urusan-urusan berada di tangan para gubernur dan pegawainya tanpa pengawasan yang ketat dan detail. Beberapa riwayat mencatat ihwal pembentukan Diwan ini. Suatu ketika, Abu Hurairah baru saja datang dari Bahrain dengan membawa 500.000 dirham. Beliau pun segera menemui Amirul Mukminin dan menyampaikan kabar dan situasi di Bahrain. Amirul Mukminin kemudian bertanya kepada Abu Hurairah, "Apa yang engkau bawa dari Bahrain?" Abu Hurairah menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, aku membawa 500.000 dirham." Mendengar jawaban Abu Hurairah, Amirul Mukminin terkejut dan kemudian berkata, "Celakalah wahai engkau Abu Hurairah. Apakah kamu sadar apa yang engkau katakan?" "Ya, Amirul Mukminin, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Amirul Mukminin pun berkata kepada Abu Hurairah, "Kamu sedang mengantuk. Pulanglah kepada keluargamu. Besok pagi datanglah kepadaku." Keesokan harinya, Abu Hurairah kembali menemui Amirul Mukminin dan mendapatkan pertanyaan yang sama. "Apa yang engkau bawa?" Abu Hurairah menjawab, "Aku membawa 500.000. "Apakah engkau tahu apa yang engkau katakan?" "Ya, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Abu Hurairah mengatakan sambil menunjukkan kelima jarinya. Amirul Mukminin pun bertanya, "Apakah itu baik?" Abu Hurairah menjawab, "Aku tidak tahu kecuali itu." Amirul Mukminin Umar bin Khattab kemudian mengumumkan harta yang dibawa Abu Hurairah kepada kaum mukmin. Beliau bertanya untuk meminta pendapat. "Sungguh, telah datang kepada kita harta yang banyak. Jika kalian menghendaki, aku akan takar. Atau jika kalian menghendaki, aku akan hitung." Saat itu, diriwayatkan seseorang berkata kepada Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, aku melihat orang-orang di negeri lain membentuk diwan bagi mereka." Riwayat lainnya menyebutkan bahwa di Madinah terdapat penduduk yang berasal dari Persia dan memberikan pendapatnya kepada Amirul Mukminin. "Wahai Amirul Mukminin, para kaisar Persia memiliki apa yang mereka sebut sebagai diwan. Semua pendapatan dan pengeluaran terpusat di sana dan tidak ada yang menyimpang sedikit pun. Orang mendapatkan gaji atau santunan sesuai dengan pangkat dan golongan sehingga tidak akan terjadi kekeliruan." Utsman bin Affan, salah satu sahabat utama Rasulullah, menganggap baik pembentukan diwan. Beliau pernah berkata, "Aku melihat harta yang begitu banyak mencukupi masyarakat. Bila tidak diawasi dan dikelola dengan cermat, niscaya tidak akan diketahui siapa yang sudah mengambil dari yang belum mengambil, dan dikhawatirkan akan menyebabkan fitnah." Berbagai pendapat itulah yang kemudian membuat Amirul Mukminin Umar bin Khattab dengan penuh keyakinan membentuk diwan. Pembentukan lembaga pencatatan keuangan negara ini dilakukan pada kisaran tahun ke-20 Hijriah.
Sebagian pendapat ada yang menyatakan bahwa Diwan dibentuk pada tahun ke-15 Hijriah. Akan tetapi, pada saat itu, masih terjadi pertempuran di Qadisiyah, Persia. Penaklukan kawasan Syria dan Mesir pun juga terjadi setelah tahun ke-15 Hijriah, sehingga para ahli sejarah Islam sepakat bahwa Diwan dibentuk pada tahun ke-20 Hijriah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab menempuh cara yang berbeda dengan pendahulunya dalam membagikan harta Baitul Mal. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq membagikan harta kepada orang-orang dengan sama rata, sedangkan Amirul Mukminin membagi harta berdasarkan yang terlebih dahulu masuk Islam, lebih utama dalam berjihad, dan lebih banyak menolong Rasulullah. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab pernah menyampaikan masalah ini kepada Khalifah. Wahai Khalifah Rasulullah, apakah engkau menyamakan antara yang hijrah 2 kali dan solat menghadap 2 kiblat dengan orang yang masuk Islam pada masa tahun-tahun kemenangan karena takut pedang? Khalifah Abu Bakar saat itu menjawab, Mereka beramal hanya untuk Allah, hanya Allah saja yang bisa membalasnya. Dunia hanyalah kendaraan. Umar bin Khattab saat itu merespon jawaban Khalifah Abu Bakar dengan berkata, Aku tidak memperlakukan orang yang memerangi Rasulullah seperti orang yang berperang bersama Rasulullah. Atas dasar hal itulah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab menggolongkan orang yang mendapatkan santunan berdasarkan tingkatan sebagai berikut. Orang yang terdahulu masuk Islam. Orang yang memenuhi kebutuhan orang-orang Muslim dengan memberikan manfaat bagi mereka, seperti para ulama dan gubernur yang membawa kemanfaatan agama dan dunia. Orang mendapatkan cobaan karena menolak kemudharatan, seperti para mujahidin di jalan Allah, dan orang-orang yang membutuhkan. Inilah kebijakan Amirul Mukminin dalam membagi harta Baitul Mal, sebagaimana yang beliau katakan. Tidak ada yang lebih berhak terhadap harta ini kecuali orang yang lebih dahulu masuk Islam, atau orang yang mendapatkan kemanfaatan, atau orang yang mendapatkan cobaan, atau orang yang membutuhkan. Amirul Mukminin kemudian memanggil beberapa pemuda Quraisy seperti Uqail bin Abi Thalib, Makhromah bin Naufal, dan Jubair Muthin untuk memulai pencatatan diwan. Amirul Mukminin berkata kepada mereka, Tulislah ketentuan pembagian harta berdasarkan kedudukan manusia. Para pemuda Quraisy yang ditunjuk Amirul Mukminin itu segera melaksanakan tugasnya. Mereka menulis dari Bani Hashim, kemudian Abu Bakar Ash-Shiddiq dan keluarganya, selanjutnya Umar bin Khattab dan keluarganya, berikutnya kabilah-kabilah, dan terakhir orang-orang yang duduk dalam pemerintahan. Setelah Amirul Mukminin melihat hasil pekerjaan mereka, beliau berkata, Aku tidak suka seperti ini. Mulailah dari kerabat Rasulullah SAW yang terdekat, kemudian yang dekat, hingga engkau taruh Umar sebagaimana Allah meletakkannya. Sikap Amirul Mukminin itu menyebabkan Bani Adi, klan beliau, datang dan berkata, Engkau adalah pengganti Rasulullah SAW dan Khalifah Abu Bakar. Sebaiknya engkau menjadikan dirimu sebagaimana yang telah ditulis oleh para pemuda itu. Namun, Amirul Mukminin menolak permintaan kaumnya dan tetap berpegang pada keputusannya yang lebih mengutamakan keluarga Rasulullah SAW. Melalui diwan, Amirul Mukminin menunjukkan perhatiannya dalam urusan jihad di jalan Allah dan memperhatikan urusan kepentingan para mujahidin dengan menjaga hak-hak mereka. Beliau melakukan pencatatan pasukan menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Arab untuk di Madinah, seluruh kawasan Hijaz, dan bahasa setempat pada daerah yang ditaklukkan. Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengumpulkan harta-harta tersebut selama setahun dan baru kemudian membagikannya berdasarkan catatan pada diwan. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Sultan, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.